Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Endah Puji Lestari, anggota Latsar CPNS Kota Mataram, Angkatan 16, kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sedikit materi yang berkaitan dengan manajemen ASN. Sebelumnya, kita perlu mengetahui bahwa pegawai ASN dikelompokkan menjadi dua, yaitu pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Kehadiran P3K dalam manajemen ASN menegaskan bahwa tidak semua pegawai yang bekerja untuk pemerintah harus berstatus sebagai PNS. Namun, dapat berstatus sebagai pegawai kontrak dengan jangka waktu tertentu. Hal ini bertujuan untuk menciptakan budaya kerja baru, menumbuhkan suasana kompetensi di kalangan birokrasi yang berbasis pada kinerja. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, saya akan menjabarkan tugas, fungsi, kedudukan, dan peran PNS khususnya dalam jabatan yang saya geluti saat ini, yaitu sebagai seorang guru kelas di sekolah dasar. Tugas guru dikelompokkan menjadi dua, yaitu tugas umum dan tugas khusus. Tugas guru secara umum adalah mendidik. Dalam operasionalisasinya, mendidik adalah rangkaian proses mengajar, memberikan dorongan, memuji, menghukum, membentuk contoh, dan membiasakan. Dan yang kedua, tugas khusus, yaitu yang pertama sebagai pengajar. Sebagai pengajar atau instruksional, guru bertugas merencanakan program pengajaran, melaksanakan program yang telah disusun, dan melaksanakan penilaian setelah program itu dilaksanakan. Yang kedua, sebagai pendidik. Sebagai pendidik atau edukator, guru bertugas mengarahkan peserta didik pada tingkat kedewasaan yang berkepribadian sempurna. Dan yang ketiga, sebagai pemimpin. Sebagai pemimpin, guru bertugas memimpin dan mengendalikan diri sendiri, peserta didik, dan masyarakat yang terkait. Menyangkut upaya pengarahan, pengawasan, pengorganisasian, pengontrolan, partisipasi atas program yang dilakukan. Guru juga memiliki tugas, baik yang terikat dengan dinas maupun di luar dinas, dalam bentuk pengabdian. Apabila kita kelompokkan, ada 3 jenis tugas guru, yakni tugas dalam bidang profesi, tugas kemanusiaan, dan tugas dalam kemasyarakatan. Tugas dalam bidang profesi meliputi mendidik, mengajar, dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai hidup. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan, yaitu keterampilan pada siswa. Yang kedua, tugas guru dalam bidang kemanusiaan. Tugas guru dalam bidang kemanusiaan di sekolah harus menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua. Ia harus mampu menarik simpati sehingga ia menjadi idola para siswanya. Dan yang ketiga, tugas guru dalam bidang kemasyarakatan.
Masyarakat menempatkan guru pada tempat yang lebih terhormat di lingkungannya, karena dari seorang guru diharapkan dapat memperoleh ilmu pengetahuan. Ini berarti guru berkewajiban mencerdaskan bangsa menuju Indonesia seutuhnya yang berdasarkan Pancasila. Adapun peranan guru yang dianggap paling dominan dan diklasifikasikan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, guru sebagai organisator. Guru berperan untuk menciptakan proses edukatif yang dapat dipertanggungjawabkan, baik secara formal kepada pihak yang mengangkat dan menugaskannya, maupun secara moral kepada sasaran didik serta Tuhan yang menciptakannya. Yang kedua, guru sebagai demonstrator. Sebagai demonstrator dan pengajar, guru hendaknya senantiasa menguasai bahan atau materi pelajaran yang akan diajarkan, serta senantiasa mengembangkan dan meningkatkan kemampuan yang dimilikinya. Salah satu yang harus diperhatikan oleh guru, bahwa ia sendiri adalah pelajar. Ini berarti bahwa guru harus belajar terus-menerus. Dengan cara demikian, ia akan memperkaya dirinya dengan berbagai ilmu pengetahuan sebagai bekal dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengajar dan demonstrator. Yang ketiga, guru sebagai pengelola kelas. Guru dalam peranannya sebagai pengelola kelas hendaknya mampu mengelola kelas sebagai lingkungan belajar serta mengorganisasikan lingkungan sekolah. Lingkungan ini diatur dan diawasi agar kegiatan-kegiatan belajar terarah pada tujuan-tujuan pendidikan. Yang keempat, guru sebagai fasilitator. Guru memberikan fasilitas atau kemudahan dalam proses belajar mengajar. Yang kelima, guru sebagai mediator. Guru hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pendidikan, karena media pendidikan merupakan alat komunikasi untuk lebih mengefektifkan proses belajar mengajar. Yang keenam, guru sebagai motivator. Guru hendaknya dapat mendorong anak didik agar semangat dan aktif belajar. Yang ketujuh, guru sebagai inspirator. Guru harus memberikan inspirasi bagi kemajuan belajar peserta didik. Persoalan belajar adalah masalah utama anak didik. Guru harus dapat memberikan petunjuk bagaimana cara belajar yang baik. Yang kedelapan, guru sebagai klimator. Guru berperan untuk menciptakan iklim belajar yang kondusif dan menyenangkan. Yang kesembilan, guru sebagai informator. Guru harus bisa menjadi sumber informasi kegiatan akademik maupun umum. Yang ke-10, guru sebagai inisiator. Guru harus dapat menjadi pencetus ide-ide kemajuan dalam pendidikan dan pengajaran. Yang ke-11, guru sebagai kulminator. Guru adalah orang yang mengarahkan proses belajar secara bertahap dari awal hingga akhir. Dengan rancangannya, peserta didik akan melewati tahap kulminasi, suatu tahap yang memungkinkan setiap peserta didik bisa mengetahui kemajuan belajarnya. Dan yang terakhir, guru sebagai evaluator. Setiap jenis pendidikan atau bentuk pendidikan pada waktu tertentu selama satu periode pendidikan, guru selalu mengadakan evaluasi atau penilaian terhadap hasil yang telah dicapai, baik oleh pihak terdidik maupun oleh pendidik. Adapun kedudukan guru, yaitu guru sebagai pendidik profesional bertugas untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Dalam pelaksanaan tugasnya, guru bertanggung jawab terhadap peserta didik, orang tua, masyarakat, bangsa, negara, dan agama.
Dalam menjalankan tugasnya, guru mempunyai hak berupa penghasilan, promosi, kesempatan, meningkatkan kompetensi, serta berkewajiban untuk merencanakan pembelajaran secara baik, mengembangkan kualifikasi dan kompetensinya secara berkesinambungan, dan sebagainya. Guru yang menjalankan tugasnya dengan baik disebut guru yang profesional, yakni guru yang memiliki beberapa keahlian atau kompetensi meliputi pedagogik, kepribadian sosial, dan profesional yang terjalin satu dengan yang lainnya. Adapun pengembangan karir sebagai seorang ASN yaitu melalui pendidik dan pelatihan PNS. Mengikuti diklat sangat berperan dalam pengembangan karir PNS, terutama diklat dalam jabatan yang tujuannya untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap PNS agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya. Diklat dalam jabatan terdiri dari 3 jenis, yaitu diklat kepemimpinan, diklat fungsional, dan diklat teknis. Yang kedua, kenaikan pangkat PNS. Kenaikan pangkat merupakan hak bersyarat bagi PNS. Yang dimaksud dengan hak bersyarat adalah bahwa PNS berhak memperoleh kenaikan pangkat secara reguler, namun ada persyaratannya. Persyaratan yang harus dipenuhi seperti batas pangkat tertinggi yang dapat dicapai, jabatan yang diduduki, tidak terkena hukuman disiplin terkait kenaikan pangkat, dan lain-lain. Dan yang ketiga, melalui promosi jabatan PNS. Promosi jabatan merupakan bagian dari pengembangan karir seorang PNS, mengacu kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menyebutkan bahwa jabatan ASN terdiri atas jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi. Adapun pengembangan kompetensi untuk mencapai karir dapat dilakukan dengan cara mengikuti diklat, seminar, kursus, seminar untuk mengembangkan diri sesuai bidang. Nah, pengembangan kompetensi ini mengacu pada prinsip dasar sebagai seorang ASN, yaitu PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama didasarkan pada penilaian kinerja dan penilaian kompetensi. Oleh sebab itu, maksimalkan kinerja kita sehingga memperoleh hasil yang maksimal pula dalam penilaian kompetensi. Kesimpulannya, guru merupakan figur sentral dalam penyelenggaraan pendidikan. Karena guru adalah sosok yang sangat diperlukan untuk memacu keberhasilan peserta didiknya. Betapapun baiknya kurikulum yang dirancang, namun pada akhirnya keberhasilan para siswa sangat tergantung pada pertanggungjawaban guru dalam melaksanakan tugasnya. Maka dari itu, yuk tingkatkan kompetensi untuk bisa terus berkembang demi kemajuan pendidikan anak bangsa. Salam kompak untuk kita semua, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.